Bismillah. Dia pernah bilang bahwa di kereta api ini tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup. Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Oke guys, sorry sebelumnya kalau beberapa bulan terakhir ini gua nggak bisa upload video dan juga memang nggak ada yang nonton ya guys. Somewhere deep down in my heart. Bukan itu juga sih sebenarnya, memang karena gua lagi diklat. Jadi berhubung gua diklat, memang nggak bisa buat video. Gue fokus buat ke diklat. Dan di depan gue ini ada keripik guys. Jadi memang gue hari ini mau ngemil mukbang, bakalan ngemil sih sebenarnya guys. Yang di depan gue ini ada keripik pisang. Jadi keripik pisang itu makanan khas dari Lampung ya guys. Kalau kalian ke Lampung, di Lampung itu ada sentra keripik pisang, tepatnya ada di Jalan PU sampai dengan Jalan Segalamider itu pusatnya keripik guys. Jadi di situ berbagai macam rasa ada guys, mulai kayak gue nih, mulai dari yang ini ada kopi original asin, balado dan juga coklat. Jadi kalau kalian nanti main ke Lampung bisa mampir ke sentra keripik untuk beli oleh-oleh, dijamin mantul dan banyak banget variasinya guys. Oke, untuk selanjutnya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak fokus cuman makan doang, jadi gue bakalan berbagi pengalaman terkait pekerjaan gua, yaitu di ini guys, PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang mau gua berbagi itu tentang tips dan trik gimana caranya sih biar masuk di PT Kereta Api Indonesia Persero, lolos seleksi. Siapa tahu ada saudara kalian atau kalian sendiri yang mau masuk sebagai salah satu insan PT Kereta Api Indonesia Persero. Jadi di PT Kereta Api Indonesia Persero itu guys ada kurang lebih 26.000 pegawai dan gua salah satunya yang alhamdulillah menurut gua orang yang beruntung bisa masuk dalam bagian di PT Kereta Api Indonesia Persero. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait PT Kereta Api Indonesia Persero, silahkan di kolom komentar ditanyakan, tapi nggak semuanya bisa gue jawab guys. Jadi memang di PT Kereta Api Indonesia Persero itu ada aturannya guys, jadi tidak diperbolehkan memberikan informasi terkait hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi memang ada orang-orang yang mempunyai kewenangan di bagian itu untuk mempublikasikannya. Jadi mohon maaf kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rahasia, nggak bisa gue jawab guys. Jadi pertanyaan itu yang sifatnya umum aja. Oke guys, langsung aja sebelum kita ngemil dan juga berbagi pengalaman, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai sharingnya, kita bakalan coba dulu ya guys keripik pisang khas Lampung, oleh-oleh dari Lampung. Jadi Lampung itu bukan hanya, maaf ya, begal ataupun yang berbau kriminal ya guys. Lampung itu sebenarnya luar biasa indah. Kalau kalian ke Lampung, banyak pantai-pantai yang luar biasa keren guys, boleh dikunjungin. Kita makan keripiknya. Bismillah. Renyah, dijamin mantap guys. Oke, langsung aja kita kasih tips dan trik terkait pengalaman gue dulu masuk di Kereta Api Indonesia Persero. Jadi di Kereta Api Indonesia Persero itu kalau kalian ingin lihat-lihat
Misalkan ada lowongan gak sih, terus kalian pingin masukin lamaran, kalau memang ada lowongan itu hanya satu pintu guys, yaitu kalau untuk yang umum hanya ada di website resminya. Nanti gua taruh linknya di bawah deskripsi ini ya guys, kalian bisa lihat di situ. Jadi memang di situ yang resminya. Jadi misalkan ada oknum ataupun apa yang minta data-data kalian bukan di website resminya, lebih baik jangan guys, itu bisa jadi penipuan. Oke, jadi ini gua print dari halaman resminya rekrutmen kereta api. Ada beberapa lembar halaman. Jadi memang ada sedikit perbedaan guys antara gua dulu di tahun 2009. Gua dulu masuk di tahun 2009, jadi kurang lebih udah mau 12 tahun ya guys. Lebih tepatnya di tahapan seleksi, yaitu di seleksi ini guys. Tentang dulu kalau gue itu ada yang namanya ngisi tentang pengetahuan dasar gitu guys, pengetahuan umum. Dan yang sekarang ini nggak ada. Dan itu suatu keberuntungan buat kalian yang benar-benar mau masuk di PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama itu kalian itu harus benar-benar niat yang kuat, karena gue orang muslim pasti gue niat karena Allah ya guys. Jadi gue itu dulu lancar, semuanya tuh lancar guys, nggak ada hambatan, karena dibarengin dengan doa, ikhtiar, dan juga niat yang kuat. Insya Allah semuanya itu bakal berjalan dengan lancar gitu guys. Jadi kalau gue lihat di kolom rekrutmen guys, yang terakhir itu ada pembukaan di tahun 2020 dan sempat berhenti dikarenakan memang ada wabah corona yang melanda semua negara. Kita berdoa aja guys ya, semoga virus corona ini cepat berlalu biar kita bisa berjalan dengan normal seperti dulu lagi ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk trik dan tips berbagi pengalaman gue waktu gue masuk kereta api, kita ngemil lagi. Kita coba yang balado ya guys. Bismillah. Luar biasa, renyah, mantep, enak guys. Lanjut lagi sharing, fokus di tahapan seleksi. Jadi memang di tahapan seleksi ini sistemnya sistem gugur guys. Jadi kalau kalian udah gugur nggak bisa lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada seleksi administrasi. Jadi benar-benar kalian tuh harus baca apa aja sih syarat-syaratnya, apa aja sih yang harus diupload nanti di kolom rekrutmen nanti. Biasanya itu kan kayak seleksi berkas gitu guys, berkas-berkas apa aja yang kalian harus masukin. Jadi jangan sampai ada yang kelewat, karena nanti kalau ada yang kelewat kalian bisa gugur dan akhirnya kalian nggak bisa lolos ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu seleksi kesehatan awal. Jadi seleksi kesehatan awal itu, kalau gua dulu guys, itu kesehatan gua itu dulu cuma 1 kali bedanya. Emang kalau gua dulu langsung mulai dari tes dasar sampai dengan yang lebih mendalam. Kalau sekarang itu dipisah. Jadi untuk kesehatan awal itu kalau untuk saat ini yang gua tahu itu kayak tinggi badan, berat badan, gigi, mata, dan sebagainya yang masih standar lah guys ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai kacamata nih, gua saranin lebih baik kalian bawa kacamata aja. Kalian ngomong kalau saya memang minus, jadi kalian bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau memang benar-benar kalian pakai kacamata, kalian bisa melihat dengan jelas gitu guys. Nah, lebih baik kalian jujur aja dari awal, jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk tim panitia rekrutmen untuk menilai kalian bisa lanjut atau enggak gitu guys. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu seleksi psikologi. Kalau gue dulu nih ya guys ya,
Seleksi psikologi itu sebenarnya kayak mirip-mirip gua gambar-gambar pohon. Jadi kalau menurut gua nih sih guys, menurut pengalaman gua dulu, gua itu gambar pohonnya yang kokoh. Jadi memang bener-bener yang kira-kira kalian buahnya juga lebat gitu. Jangan pohon-pohon yang lembek gitu kayak pohon pisang, terus kayak pohon kelapa kan akarnya serabut gitu. Lebih baik kalian pilih pohon-pohon yang memang akarnya kokoh gitu. Jadi mungkin penilaian di situ kalian tuh bakalan lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Mungkin nanti kemungkinan guys, karena gue juga kurang tahu tentang psikolog. Nah kemudian biasanya juga di situ ada hitungan general. Mungkin kalian yang pernah ikut ikut lamaran-lamaran gitu pernah tahu hitungan general. Kalian harus ngitung, waktu selesai kalian coret, hitung lagi, waktu selesai kalian coret lagi, hitung lagi, kayak gitu biasanya guys. Di tahap itu juga kalian harus benar-benar fokus. Nanti biasanya kalau untuk tahap-tahap selanjutnya itu nanti diumumkan di website kereta api juga guys. Jadi kalian tuh bisa ngeliat siapa aja sih yang lolos ke tahap berikutnya. Ya semoga dengan video ini kalian juga bisa jadi bahan pertimbangan kalian buat kalau nanti pas ada bukaan di kereta api guys. Tahap yang ketiga, sebelum ke tahap yang ketiga kita bakalan ngemil lagi guys. Kita coba rasa yang original, ini asin guys, enak banget. Bismillah. Guys, kita lanjut lagi yang keempat, yaitu tahap seleksi wawancara. Jadi di wawancara ini kalian tuh harus mempersiapkan diri benar-benar guys. Mulai dari baju, celana, sepatu, kalian tuh harus rapi. Kemudian ketika kalian masuk ke ruangan wawancara, kalian tuh harus tegas. Sikap kalian tuh harus berwibawa. Jadi benar-benar niat kalau memang mau kerja di kereta api. Jangan selengahan gitu guys. Jangan selengahan, jangan ogah-ogeh gitu loh. Nah jadi ketika kalian belum dipersilakan duduk, jangan duduk dulu. Nah setelah itu kalian jangan lupa untuk diakhiri dengan salaman. Terus kalian juga harus jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang tegas. Jadi pengalaman gue dulu guys ya, waktu gue ditanyain di panitia wawancara itu, yang pertama itu mau nggak kamu itu dengan gaji yang kecil di kereta api. Kalau kita berpikiran pendek, waduh kira-kira cukup gak sih, ternyata gajinya kecil ya gitu. Padahal kita juga belum tahu seperti apa di kereta api itu kan. Ya kita harus jawab kalau memang kita cinta dengan, awalnya kita cinta dengan apa yang kita inginkan, awalnya kita cinta dengan apa yang kita ingin kerjakan gitu kan. Pasti mau seperti apapun kita siap aja. Saya jawab siapa, asalkan sesuai dengan aturan perusahaan. Intinya tuh jangan kayak ragu-ragu lah jawabannya tuh, kayaknya itu bakalan menjadi penilaian yang minus gitu, bakalan jadi penilaian yang minus. Kemudian yang kedua yang bikin dilema saya waktu itu, di kereta api itu wilayahnya mulai dari Sabang, dari Aceh sampai dengan ujung Surabaya, ujung Jawa Timur di Banyuwangi. Kamu itu siap nggak ditempatkan di mana saja? Nah ini pertanyaan yang bikin bingung lagi kan. Waduh, sedangkan domisili saya ada di Lampung, nanti sewaktu-waktu saya dipindahkan gimana ya. Tapi kembali lagi, karena kita itu ada rasa cinta tadi, rasa keinginan yang kuat ingin di kereta api, ya kita harus jawab, siap pak, saya siap ditempatkan di mana saja. Nah memang kenyataannya memang benar. Jadi di kereta api sendiri itu kita nggak bisa milih tempat. Itu memang ada aturannya. Memang di kereta api itu kerjanya di wilayah mana saja gitu kan, di wilayah mana saja. Dan intinya sih tetap semuanya harus pakai prosedur, nggak mungkin terus dipindahkan semena-mena atau dipindahkan karena apa, pasti ada alasan yang kuat. Untuk memindahkan seseorang itu pasti ada alasan yang kuat, entah itu promosi ataupun demosi. Jadi memang ada alasannya ya guys ya. Nah, ketika diwawancara itu kalian intinya tadi itu harus tegas, jangan
jangan ogah-ogahan, jangan ragu-ragu, dan kalian itu berusaha untuk bisa jawab tanpa bertele-tele. Ya kalau bisa itu to the point gitu loh guys. Nah yang berikutnya yaitu tahap yang kelima, yaitu seleksi kesehatan akhir guys. Jadi kalau dulu gue tuh kesehatan itu cuma satu, jadi satu semuanya. Kalau sekarang itu dibagi dua. Kalau yang saya seleksi kesehatan akhir ini, kita tuh harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi bagi yang perokok gitu ya, diusahakan tuh jangan ngerokok dulu lah gitu. Takutnya pas dites ronsen jantung ronsen, itu ternyata paru-parunya bermasalah, itu kan bisa gugur. Sayang udah dites tahap akhir dan kalian gugur hanya gara-gara masalah kalian nggak jaga kesehatan kalian. Entah itu kalian begadang, ternyata pas dites ada yang bermasalah, kan sayang guys. Biasanya itu dites urin, diambil darahnya, kemudian habis itu ronsen, USG, itu yang biasanya memang bagian-bagian dalam yang vital gitu guys. Nah itu di situ kalian benar-benar harus mempersiapkan diri. Terus usahakan kalian tuh istirahat yang teratur selama, kan kalian bakalan tahu tuh kapan jadwal kalian untuk tes kesehatan akhirnya. Nah baru kalian tuh harus benar-benar fit ketika kalian dites. Jadi kalian tuh udah fit banget ketika kalian dites di kesehatan akhir. Nanti di situ benar-benar kalian tuh nunjukin kalau kalian tuh memang benar-benar fisiknya oke gitu guys. Kan kereta api juga nggak mungkin mau ambil pegawai yang, maaf yang ngomong ya, udah punya riwayat sakit gitu kan guys. Itu bakalan jadi kendala nanti waktu di pekerjaan. Kecuali memang dia udah kerja kemudian sakit, itu beda lagi ya guys ya. Nah kemudian setelah kalian tuh lolos, biasanya nanti diumumin kelulusan, tapi belum bener-bener kalian tuh jadi pegawai 100% guys. Karena di kereta api itu ada namanya sistem kontrak. Jadi sistem kontrak itu biasanya berjalan sampai kurang lebih 1 tahun ya guys, baru kalian itu benar-benar nanti tanda tangan jadi pegawai kereta api Indonesia Persero. Itu kebanggaan yang luar biasa buat saya dulu guys. Wah waktu tanda tangan itu, wah sekarang saya jadi pegawai, bener-bener pegawai di kereta api gitu kan. Jadi kebanggaan tersendiri buat saya gitu guys. Ketika kalian tes akhir ini udah selesai, bukan berarti kalian tuh lolos, karena di kereta api itu masih ada tes satu lagi, yaitu kalian tuh tes kedisiplinan. Kalau dulu saya tes kedisiplinannya itu di Pusdik Ajen Lembang Bandung. Jadi di situ digembleng sama bapak-bapak tentara, komandan kalau kita manggilnya, dulu nggak boleh bapak ya. Jadi gue tuh dulu kurang lebih 10 hari guys. 10 hari itu rasanya luar biasa guys. Memang disiplin tuh luar biasa, mulai dari bangun pagi, makan segala macam itu diatur. Jadi kita tuh memang bener-bener disuruh disiplin agar kita nanti waktu di pekerjaan juga bisa disiplin. Jadi di situ memang ada juga yang nggak sanggup dan akhirnya gugur. Jadi belum tentu di tes kesehatan akhir ini kalian udah jadi pegawai, enggak. Jadi selama kurang lebih 1 tahun itu kalian tuh dites lagi, mulai dari kedisiplinan, habis itu kalian di pekerjaan nanti seperti apa. Nah itu baru nanti kalau udah ada penilaian layak, baru kalian bisa tanda tangan kom. Jadi gue juga pernah dengar kata-kata dari dia, pernah bilang bahwa di kereta api ini tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup. Dalam arti kata hidup di sini bukan berarti nyawa ya guys. Kalau nyawa itu Allah ya Subhanahu wa taala yang megang, yang tahu. Maksudnya hidup di sini kita itu dikasih Allah perantara kerja di kereta api Indonesia Persero ini untuk cukup, dalam arti kita bisa memberikan kebutuhan keluarga, anak, istri, kebutuhan lainnya gitu kan. Itu insya Allah cukup di kereta api ini gitu. Jadi kalau memang dalam arti kayanya itu secara materi, misalnya seperti Baim Wong, Raffi Ahmad, Jack Ma, Jeff Bezos misalnya, terus kayak yang lainnya gitu kan, itu di kereta api ini ya nggak bisa kayak gitu. Bukan uang yang berlimpah-limpah, tapi ya alhamdulillah cukup gitu. Jadi memang kalau mau kaya sih ya lebih baik itu guys bikin usaha sendiri gitu kan, kalau punya modal atau seperti apalah ya. Jadi ya memang alhamdulillah ya, menurut gue sih, gue kerja selama kurang lebih hampir 12 tahun ini, gue bersyukur banget guys bisa menjadi insan salah satu
insan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Jadi siapa tahu nih ada teman-teman kalian atau saudara kalian ataupun kalian sendiri ingin masuk di PT Kereta Api Indonesia Persero. Siapa tahu dengan tips dan trik yang walaupun kurang begitu lengkap lah guys ya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman semuanya guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue kasih tahu. Silakan di kolom komentar aja kalau kalian misalkan ada pingin ngulas apa sih yang selanjutnya. Siapa tahu ini ternyata bermanfaat. Oh bang, coba bang ulas kereta-kereta yang ada di Sumatera apa aja gitu. Siapa tahu nanti gue bisa bantu kan. Kita buatin video, kita coba sharing lagi. Oke, untuk yang selanjutnya kita bakalan ngemil lagi guys, sampai lupa untuk ngemilnya. Kita coba yang rasa coklat guys. Wah, ini biasanya anak-anak pada suka nih yang kayak gini nih. Mantep aromanya guys. Bismillah. Original. Satu lagi guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke guys, sekian video dari gua. Dan jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Dan kalian juga tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat. Oke guys, gua akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.